حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Kemarin kita telah mengambil satu hadis, yaitu bab seputar yakin dan tawakal. Yaitu hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perkataan Rasulullah SAW, Allahumma laka aslamtu ya Allah, hanya kepadamu lah aku berserah diri. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepada engkau lah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepada engkau lah aku kembali. Wa bika khasamtu, ini maknanya barakallahu fiik. Makna yang pertama adalah dan hanya meminta pertolongan kepadamu ya Allah aku menghadapi musuh. Khasamtu bisa makna menghadapi musuh. Paham ya? Atau mengadukan semua urusan. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau kemarin terjemahannya kurang pas, ini yang pas ya. Kalau kemarin terjemahannya kurang pas, ini yang pas. Wa bika, dan hanya kepadamu ya Allah aku mengadukan semua perkara atau semua urusanku. Atau dan hanya barakallahu fiik, denganmu ya Allah aku minta pertolongan menghadapi musuh. Paham ya? Seperti itu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta tudhillani. Ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan dengan kemuliaan Engkau dan juga keperkasaan Engkau ya Allah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Engkau. Minta perlindungan apa? Dari semua perkara yang bisa menyesatkan aku. Antudillani. Antal hayyul ladzi la yamut. Engkau adalah zat yang maha hidup tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Sedangkan jin dan manusia mereka semuanya mati. Yang hafal hadis ini barakallahu fiik dibaca serentak atau meringkas waktu. Yang tidak hafal tidak masalah, tidak dipaksa. Tapi yang hafal serentak membaca bareng-bareng, tidak perlu ashabul shimal, ashabul yamin karena waktunya sudah mulai berjalan. Tafadhalu yang hafal, tafadhalu. Nah, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah. Kita ambil hadisnya karena pendek bisa dua, tapi kita lihat pembahasannya nanti kalau waktunya cukup. Qala al-mu'allifu asbahullah, babul mubadarah ilal khairat. Bab bersegera menuju kepada kebaikan. Mubadarah itu bersegera. Karena menunda suatu amalan termasuk kerugian. Karena orang tidak tahu kapan usia, batasan usia yang ada pada seseorang. Ajal datang tiba-tiba. Oleh karena itu kalau yang namanya kebaikan bersegera. Bab al-mubadarah, mubadarah itu bersegera ilal khairat, untuk beramal kebaikan.
Ila ini artinya bisa untuk, bisa menuju pada perkara yang baik, tapi yang diinginkan di sini adalah apa? Bab bersegera untuk beramal amalan kebaikan. Paham ya? Tidak ditunda-tunda. Karena yang namanya fitnah, ujian datang tiba-tiba. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Muslimun dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin ad-dunya. Nah, artikan bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Yang mana fitnah itu ujian yang sangat mengerikan. Coba kita lihat bagaimana ujiannya. Jadi kalau amal kebaikan jangan ditunda-tunda, tapi disegerakan. Paham ya? Badirul bil amali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Fitnah tersebut gambarannya bagaimana? Kaqita'i al-lailil mudlim. Diperhatikan baik-baik ya. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Yang membuat apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Paginya masih mukmin, sore sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau sorenya masih mukmin, paginya kafir, menjadi kafir. Sebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sebabnya karena menjual agamanya. Lah kenapa dijual agamanya? Dikarenakan mengharapkan segelintir, secuil daripada dunia. Allahul musta'an, gara-gara dunia menjual agamanya. Gara-gara dunia menjual manhajnya, gara-gara dunia menjual akidahnya, gara-gara agama menjual kehormatannya. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau amalan kebaikan jangan ditunda-tunda ya. Dalilnya banyak sekali dalam Al-Qur'an Karim. Allah Ta'ala menyatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian meminta ampunan kepada Rabb kalian. Kemudian dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian meminta ampunan pada Rabb kalian. Itu semuanya dalil yang menunjukkan amalan kebaikan disegerakan, bukan ditunda. Makanya sangat keliru orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Kadang-kala mereka mau maaf-maafan saja, nunggu apa? Nunggu kapan? Idul Fitri, ya enggak? Maaf-maafan nunggu Idul Fitri. Padahal apa, barakallahu fiik? Yang namanya orang minta maaf, itu kebaikan atau bukan? Kebaikan, ngapain ditunda-tunda? Kan itu. Disegerakan. Nah, penundaan tersebut berakibat apa? Berakibat ujung-ujungnya imat, sempat untuk minta maaf atau meninggal dunia terlebih dahulu. Bisa dipahami ya? Jadi yang namanya kebaikan jangan pernah ditunda-tunda, disegerakan. Barakallahu fiikum, sesuai dengan kemampuan yang Allah Taala berikan kepada masing-masing hamba. Kita lihat hadisnya biar tambah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, siapa namanya Abu Hurairah ini? Sudah berkali-kali. Barakallahu fiik. Na'am. Indak ya Abdullah, indak. Abu Hurairah masmuh Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dawsi. Na'am, ahsan. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak periwayatannya. Pantunnya sudah ana ajarkan berkali-kali, kurang lebih 1000 kali. Kurang lebih 1000 kali. Ayo, tafadhal hafal. Bismillah. Ayo, na'am, ahsan, barakallahu fiik. Mudah sekali kan pantunnya? Ayo, dihafalkan, mudah itu, bukan sulit, mudah. Paham ya? Wal muksiruna fi riwayatil athar, Abu Hurairah nomor 1. Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Antum dah hafal? Dikondisikan nanti ya, dihafalkan nanti. Itu mudah, sering muncul itu ya. Kurang lebih anak ulang-ulang dah 1000 kali kurang lebih. Paham ya? Nah, makna kurang lebih paham ya, enggak perlu tafsirkan lagi. Kita lihat sini, barakallahu fikum. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah datang salah seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu shadaqati a'dhamu ajran? Sedekah yang bagaimana yang pahalanya paling besar? Sedekah aja pahalanya bertingkat-tingkat. Rasulullah ditanya ini.
Sedekah yang bagaimana yang pahalanya paling besar? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Masyaallah. Takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagathul hukum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin. Muttafaqun alaih. Artinya perhatikan baik-baik artinya. Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang pahalanya paling besar?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, engkau bersedekah dalam keadaan kamu sahih apa sahih? Sehat. Sahih. Sahih itu masih apa? Takut kalau miskin. Jadi antum posisinya sehat, kemudian takut kalau miskin. Biasanya orang kalau takut miskin kan untuk mengeluarkan uangnya berat. Nah ini posisinya sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Rasulullah mengatakan, yaitu sedekah yang kamu dalam kondisi sehat. Sahih. Sahih itu artinya pada asalnya pelit. Cuma maknanya di sini adalah engkau masih apa? Masih takut miskin. Jadi dalam kondisi kamu sehat dan takut miskin, kamu sedekahkan. Takhshal faqra, ini jelaskan di sini. Paham ya? Nah, ini penjelasannya ya. Wa anta sahihun syahih, dalam keadaan kamu sehat dan pelit. Pelit bagaimana maksudnya? Takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Takut fakir dan masih mengharapkan kekayaan. Posisi ketika takut fakir dan mengharapkan kekayaan, di saat itulah kalau dia bersedekah pahalanya besar. Karena kadang-kala orang kan kalau pas lagi pas-pasan ya, pas-pasan atau lagi ngumpulin uang, biar menjadi orang kaya atau misalkan biar uangnya banyak. Nah, di saat itulah kalau seandainya dia mengeluarkan hartanya dalam kondisi dia masih khawatir fakir dan masih mengharapkan kekayaan, pahalanya besar. Kemudian apa kata Rasulullah SAW syahidnya ini? Wala tumhil, dan jangan pernah ditunda. Orang sedekah jangan tunda. Kalau ada kesempatan, ada peluang, ada harta lebih, bismillah. Jangan ditunda. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang sedekah jangan ditunda. Berbuat amalan kebaikan jangan ditunda hatta walaupun sedikit. Naam. Wala tumhil, dan jangan kamu tunda. Hatta idza balaghatil hulqum, sampai apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, jangan kamu tunda sampai-sampai apa? Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan atau tenggorokan, qulta, baru kamu mengatakan li fulan kada wa li fulan kada. Untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Waqad kana li fulan, padahal itu adalah haknya untuk si fulan. Tertunda gitu loh. Paham belum? Jadi kalau orang mau bersedekah, mau infak, mau berbuat baik, jangan ditunda, disegerakan, karena yang namanya ajal, barakallahu fiik. Nyawa manusia kita tidak bisa pastikan. Prediksi aja bisa meleset. Paham ya, prediksi manusia. Karena ajal di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah ditunda, barakallahu fiik. Amalan kebaikan segerakan. Kebaikan apapun, mulai dari ucapan, perbuatan, paham ya? Nah, sedekah, infak dan semisalnya jangan pernah ditunda. Karena yang namanya usia, barakallahu fiik, terkhususkan usia Nabi Muhammad, usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa usianya? Antara 60 sampai 70. Paham ya? Kalau kita tunda-tunda bagaimana? Kita enggak tahu ajalnya dan belum tentu sampai 60 usia kita gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Jadi bersegera dalam beramal, bersegera dalam, nah barakallahu fikum, berbuat kebaikan adalah perkara yang dianjurkan. Fastabiqul khairat. Nah, bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian dalam beramal amalan kebaikan. Karena kebaikan, barakallahu fiikum wa hafizakumullah, itu adalah semacam, nah barakallahu fiikum, tanaman. Jadi antum di dunia ini nanam. Paham ya? Antum di dunia apa? Menanam. Kapan manennya? Nanti ketika di akhirat. Apa ungkapannya? Ungkapan yang sering dinukil para ulama apa? Antum? Ayo nanam. Di dunia ini amalan kebaikan ini bagikan orang nanam. Nanti ketika di akhirat manen. Apa ungkapannya? Ayo, man yazra' yahsud. Barang siapa yang nanam dia akan memanen. Paham ya? Tinggal yang dia tanam apa gitu loh. Kalau dia menanamkan kebaikan, dia akan memanen kebaikan. Kalau dia menanamkan kejelekan, baru dia akan menanam kejelekan. Di ungkapan-ungkapan yang lain apa? In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila amalannya baik, balasannya juga baik.
Apabila amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Ini hadis yang pertama yang kita baca, kita tambah satu lagi. Jadi hadis yang pertama ini mudah dihafal, sering antum dengar. Jadi syahidnya atau intinya dari hadis yang pertama yang kita baca ini adalah apa? Dorongan, motivasi untuk beramal. Amalan kebaikan. Jangan pernah diapakan? Ditunda-tunda. Karena penundaan, para ulama mengatakan penundaan itu nanti berakibat bertumpuk-tumpuk suatu amalan. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk, malas untuk mengamalkannya. Tapi kalau dia beramal hatta walaupun sedikit demi sedikit, ringan. Beda dengan halnya ketika bertumpuk-tumpuk. Contohnya dalam praktek duniawiyah, antum nyuci baju. Ketika nyuci baju 1, 2, ringan atau tidak? Ringan. Lah kalau antum tumpuk-tumpuk sampai 2 ember, berat enggak kira-kira? Berat, itu permisalannya. Jadi kalau amalan kebaikan barakallahu fiik segerakan itu ringan. Tapi ditunda-tunda, ditumpuk-tumpuk, berat. Kan itu nah barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Yang berikutnya, simak baik-baik. Babu fil mujahadah. Bab seputar mujahadah, bersungguh-sungguh. Paham ya? Karena kalau orang bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan apa? Berikan jalan keluar yang terbaik. Dipermudah semua urusannya. Bersungguh-sungguh bagaimana barakallahu fiik? Bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan menuju surga. Paham ya? Nah, karena kaitannya dengan surga dan neraka. Paham ya? Mujahadah, bersungguh-sungguh memerangi jiwa kita. Paham ya? Bersungguh-sungguh dalam memerangi jiwa kita. Karena jiwa kita ada yang mengarahkan kepada kebaikan, ada pula kadang-kala mengarahkan kepada kejelekan. Iya kan? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu, nah barakallahu fiik, sungguh memerintahkan pada perkara yang jelek seringnya. Nah, itu butuh mujahadah. Butuh apa? Nah, barakallahu fiikum, perjuangan keras untuk menundukkan hawa nafsu tadi itu agar terarah pada kebaikan. Ayo mana kita lihat di sini atau sebelumnya ayat yang sering didengarkan mengenai mujahadah, ini ayat apa? Itu perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ya antum beramal la ma'al muslimin." Ayatnya sering didengarkan itu ya. Itu seputar apa? Mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muslimin. Orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang berjuang, paham ya? Bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan kami, jalan kebaikan, surga. Paham ya? Lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan berikan petunjuk pada jalan kami. Tapi sungguh-sungguh mencari hidayah kadang-kala harus jemput, bukan berpangku tangan. Di antaranya nah barakallahu fiik, ladang atau peluang untuk orang mendapatkan hidayah, majelis ilmu. Paham ya? Majelis al-ilm. Nah barakallahu fiikum, disitulah ya, ketika dibacakan Al-Qur'an was sunnah dia akan perlahan-lahan mendapatkan hidayah. Paham ya? Perlahan-lahan mendapatkan ilmu. Nah seperti itu. Jadi kalau orang bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala akan dipermudah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muslimin. Sesungguhnya Allah Taala bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu dalilnya. Kita lihat hadisnya bagaimana kaitannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatun nar bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Pendek, simpel, padat, dihafalkan. Jadi kita ambil dua ini aja, tapi ana jelaskan dulu yang kedua ini. Dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh manusia. Paham ya? Perkara yang orang itu suka, seperti bermalas-malasan ibadah, orang suka. Paham ya? Kadang-kala memperlambat ibadahnya, suka dia. Minum khamar, berjudi, orang-orang yang tidak kenal agama suka kan? Nah seperti itu, dilingkupi perkara syahwat yang orang itu senang. Paham ya? Orang itu kalau melakukannya itu gampang gitu loh. Paham ya? Nah barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi banyak orang yang masuk neraka itu. Wal'iyadzubillah. Nah, karena apa? Karena neraka ini barakallahu fiik diliputi dengan perkara-perkara syahwat. Orang yang kebanyakan itu suka. Kebanyakan orang itu bermudah-mudahan. Beda dengan surga. Wa hujibatil jannah bil makarih. Dan surga itu dibentengi, diliputi dengan perkara-perkara yang orang itu benci. Orang enggak suka. Salat subuh dingin enggak? Dingin. Orang banyak yang enggak suka, orang-orang awam jauh dari ilmu enggak suka. Selimutnya dipaskan lagi.
kebablasan sampai kesiangan. Salat malam, berat enggak? Berat kalau orang yang tidak punya ilmu, enggak paham agama, enggak salat malam dia. Padahal kunci menuju surga. Datang di majelis ilmu, menempuh suatu jarak mencari ilmu, berat enggak? Berat enggak, Pak? Berat. Orang kalau enggak paham enggak suka. Itulah surga barakallahu fiik. Nah, karena orang ketika menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu harus butuh bensin kalau jaraknya jauh. Harus mengorbankan waktunya. Kemudian apa? Meluangkan waktunya, bukan nunggu waktu luang. Kalau nunggu waktu luang enggak akan luang-luang waktu itu, tapi meluangkan waktunya. Wah, ana mau taklim kalau ada waktu luang katanya. Luangnya kapan kira-kira? Kalau antum nunggu waktu luang, enggak akan luang. Waktu terisi terus. Tapi bagaimana yang tepat? Nunggu waktu luang atau meluangkan waktu? Meluangkan waktu. Sahih. Nah, kalau enggak percaya jangan dibuktikan. Paham ya? Nah, kalau antum nunggu waktu luang itu enggak luang-luang, tapi meluangkan waktu. Nah, itulah mujahadah. Butuh pengorbanan gitu ya. Mujahadah. Jadi benar-benar meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Jalan menuju surga. Hadisnya jangan antum hafal semuanya. Hadis siapa? Abi Hurairah rawahu Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sering muncul hadisnya itu. Hadisnya Abi Hurairah rawahu siapa? Rawahu Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, ilmunya ya, dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bukan mencari harta, bukan mencari dunia, tapi ilmu yang dia cari. Menempuh perjalanan. Nah, menempuh berat atau tidak? Berat. Orang banyak yang suka ngorbankan bensin, ya enggak? Kemudian kadangkala taruhlah di perjalanan bannya bocor harus nambal ban, ya enggak? Banyak pengorbanan di situ, mujahadah. Paham ya? Nah, makanya ada kaidah yang jauh menempuh yang dekat merapat. Ya enggak? Kalau ilmu seperti yang jauh menempuh dekat merapat, dalam rangka apa barakallahu fi? Ini, yaitu agar dipermudah jalan menuju surga. Nah, contohnya tadi itu satu poin yang orang dijamin surga tapi keberatan, kebanyakan orang keberatan, yaitu salat subuh di antaranya. Padahal salat subuh jaminannya apa? Surga. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi dari hadisnya Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah SAW? Man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, para ulama menjelaskan yaitu subuh dan asar. Paham ya? Maka jaminannya surga. Bayangkan, banyak orang kan orang-orang awam, kita bicara orang awam yang enggak tahu ilmu ya. Kadang-kala orang yang tahu ilmu aja keberatan kalau tidak apa kuat imannya. Ya, orang-orang awam yang jauh dari ilmu barakallahu fi bagaimana? Ketika subuh mereka tidak sholat, mereka langsung bablaskan sampai pagi, kemudian langsung apa? Setelah itu bangun kerja langsung, enggak sholat juga. Waliyadzubillah. Padahal apa barakallahu fi? Kalau dia itu benar-benar mengerjakan karena Allah Taala, jaminannya surga. Jaminannya apa? Surga. Inilah mujahadah, yaitu butuh apa? Jerih payah, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesungguh-sungguhan. Paham ya? Nah, sampai para ulama mengatakan, nah barakallahu fiik, al-iktisadu bis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sederhana dalam as-sunnah, as-sunnah sederhana dalam as-sunnah atau mengamalkan sunnah terus sederhana, itu jauh lebih baik daripada sungguh-sungguh di dalam kebid'ahan. Paham ya? Antum melihat orang-orang kalau melakukan kebid'ahan. Paham ya? Seperti tahlilan, Maulid Nabi, sungguh-sungguh enggak mereka? Sungguh-sungguh disiapkan papannya, disiapkan snack-snacknya, disiapkan penceramahnya, sungguh-sungguh mereka. Tapi dalam perkara bid'ah itu loh ya. Nah, makanya ungkapan tadi bagus sekali ya, al-iktisadu bis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Nah, ini yang mengungkapkan banyak ya dari kalangan para ulama, di antaranya kalau tidak salah itu Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia di antaranya. Nah, al-iktisadu bis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Itu sederhana dalam as-sunnah itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam kebid'ahan. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah barakallahu fikum. Inilah hadis yang kita baca pada hadis yang kedua, yaitu bab al-mujahadah, bab seputar mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh, berkorban, berjuang, paham ya? Di dalam apa? Nah barakallahu fik, mencari surga Allah Ta'ala dan berkorban, berjuang untuk menghindari perkara-perkara yang bisa menghantarkan pada
api neraka. Nah, karena ketika orang mau menghindarinya harus berjuang juga, ya kan? Terkadang harus mengorbankan sesuatu biar dia terhindar dari api neraka. Begitu pula ketika apa? Ingin barakallahu fikum mencari surga Allah Subhanahu wa taala, harus berjuang, berkorban, beramal. Nah, hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang banyak disukai oleh manusia dan surga diliputi dengan perkara-perkara yang barakallahu fik yang manusia kebanyakan membencinya dan tidak suka. Karena ketika kita masih di dunia ini, antum jangan bilang merdeka ya. Antum semuanya, kita semuanya masih di dalam apa? Penjara. Antum yakini itu banyak perkara-perkara yang haramkan, banyak perkara-perkara yang dilarang, tapi di surga kan bebas semuanya. Mau minum apa aja ada. Paham ya? Antum nanti di surga, masya Allah, dijamin di surga itu ya Allah Taala sediakan kebun-kebun yang indah. Ya, di bawah kebun mengalir sungai atau tidak? Sungai. Sungainya beraneka ragam. Ada sungai air susu, sungai apa lagi? Madu, sungai apa lagi? Air tawar, sungai apa lagi? Khamr, bayangkan. Jadi perkara-perkara yang dulu di dunia diharamkan, itu sebagiannya akan dihalalkan kelak di akhirat. Makanya sahabat, paham ya? Dunia ini masih di dalam penjara. Ayo, hadisnya lewati berkali-kali nih hadisnya ini. Ayo sebutkan hadisnya, apa hadisnya? Muhammad. Ayo enam. Ad-dunya sidnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Allah alam shawab. Alhamdulillahirabbil alamin.